rekan Gen 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Mahdia. Berita kali ini datang dari industri perfilman dunia Walt Disney yang baru saja meluncurkan film terbarunya, Mulan, pada Jumat 4 September 2020 lalu melalui aplikasi streaming Disney Plus Hotstar. Tak lama dari penayangan film tersebut, muncullah berbagai macam kontroversi yang akhirnya menyebabkan penundaan penayangan hingga diboikot oleh sejumlah aktivis. Simak liputan selengkapnya. Pada tanggal 4 September lalu, film Mulan live action yang telah ditunggu-tunggu para penggemar Disney akhirnya resmi disiarkan pada aplikasi streaming yang dikelola oleh Walt Disney Company, yaitu Disney Plus. Aplikasi Disney Plus ini menayangkan berbagai film dari beberapa konten studio hiburan Disney seperti Pixar, Marvel, dan juga Lucasfilm. Film live action Mulan ini sendiri adalah salah satu konten yang telah ditunggu dengan sangat antusias oleh para pengguna aplikasi tersebut. Namun ternyata, film tersebut menuai kontroversi, yaitu #boykotmulan yang sempat menjadi trending topik di sosial media Twitter. Pasalnya, tersebar berita bahwa sang pemeran utama Liu Yifei diyakini mendukung brutalitas aparat di Hong Kong seperti yang tertulis di dalam unggahannya di situs Weibo. Kita soal kontroversinya banyak sih, dari mulai yang whitewashing krunya gitu, semuanya ya standar lah ya, kru Hollywood gitu tapi bikin film latar Asia gitu kan. Terus sama kayak kontroversi dia syutingnya di tempat yang sebenarnya kontroversial juga kan, di wilayah yang kontroversial. Baru sebatas itu aja sih kalau tahu dari segi kontroversinya gitu. Kalau gitu ya sebenarnya ngedenger kontroversi gitu, gue nggak pernah mikirin itu dulu sih untuk first impression ya. Jadi kayak kalau belum tahu nih, misalkan belum tahu banget kontroversi, terus ada film yang pengen gue tonton, ya udah gue nonton dulu gitu. Tapi ketika tahu dan emang kontroversinya gimana gitu, bukan berarti gue jadi nggak mau nonton juga sih, justru jadi pengen tahu gitu lebih detail itu di sebelah mananya sih gitu, apa yang bikin film ini jadi banyak diomongin dan lain-lain gitu. Tapi kalau first impression yang nggak kerasa gitu, nonton mengalir aja gitu, mungkin nggak akan terlalu dipermasalahin ya, tapi tetap pasti bakal punya opini juga sih soal kontroversi tersebut gitu ya. Harusnya film ini bisa gimana, soalnya ini produksi luar ya, jadi gue nggak tahu juga sih detailnya. Kalau produksi luar itu kan mereka banyak melibatkan pihak banget gitu, jadi gimana pengambilan keputusan dan lain-lain itu pasti pasti banyak banget lah, ribet gitu, birokrasinya kemana-mana gitu loh. Jadi untuk hal-hal kayak gini sih kalau dibilang bakal mengurangi minat, mungkin bagi gue sendiri nggak begitu mengurangi ya, tapi jujur emang belum minat sampai sekarang menonton Mulan gitu. Kalau tanggapan gue sih ke filmnya, mendingan kita nikmati sebagai film aja ya, maksudnya kita lihat film itu sebagai film dulu deh gitu. Kalau emang ternyata oke gitu, maksudnya ya ternyata bagus, ternyata impactful atau apalah gitu, ya udah anggap aja lu beri pendapat sebagai filmnya aja dulu gimana gitu ya. Kalau mau ngomongin kontroversinya ya omongin juga, nggak apa-apa gitu di luar filmnya gitu. Itu kan bukan hal yang bertentangan, maksudnya emang harus banyak yang diomongin gitu. Tapi kalau mau bersuara bukan karena filmnya bagus sih gue jadi nggak mau ngomongin kontroversinya, ya nggak juga, omongin aja, karena itu kan banyak sisi-sisi kayak gitu. Ya terus terang gue kaget sih, jadi baru tahu sih, tapi gue masih kaget sih sama berita yang cukup kontroversial dan ngeguncang dunia perfilman, dunia perfilman lah, keguncang lumayan. Seperti yang berita yang beredar, yang pemeran utamanya mendukung brutalisme ya, kekerasan kepada orang-orang sana. Dan sebenarnya sih tindakan itu ya tidak bisa dibenarkan ya, karena kita sebagai orang yang, pandangan gue sih menurut gue itu nggak benar, karena ya gimana pun, apapun ceritanya, apapun kondisinya, tidak bisa membenarkan kekerasan tuh bukan jalan utama, pokoknya nggak boleh lah. Tapi di satu sisi sebagai pemain film, kayak kalau menurut gue sih ya kita harus mengkotak-kotakan. Tergantung penonton. Kalau memang penonton yang emang nggak mau nonton, ya balik terserah penontonnya, lu mau nonton atau enggak. Kalau lu mau nonton, kalau gue sih terus terang ketika ditanya lu mau nonton Mulan nggak, Jil, gue akan nonton, dan gue hanya akan mengomentari filmnya, hanya filmnya yang gue komentari, bagaimana behind the scene-nya, bagaimana teknis mereka, CGI mereka, gimana script writing-nya, gimana storyline-nya, gimana gambarnya,
sinematografinya, itu yang akan gue komentari. Dengan hal yang sedang beredar, berita kontroversial yang sedang beredar, itu coba kalau gue sih akan mengesampingkan itu dulu, gitu sih menurut gue. Mungkin juga ada orang yang ngerasa, karena dia sudah ngelakuin hal kayak gini, kita harus ngeboikot biar filmnya nggak laku. Pasti ada yang mikir kayak gitu. Biar filmnya nggak laku, biar mereka tahu kalau mereka salah. Ya it's okay, itu terserah penontonnya. Itu balik lagi ke pandangan penonton sih menurut gue. Lo mau nonton silakan, kalau nggak mau nonton juga ya nggak apa-apa. Kan tetap nonton filmnya, karena gue kepo, gue pengen tahu, gue penasaran sama filmnya. Sih sebenarnya Mulan ini, gue akan mengesampingkan tindakan-tindakan pemikiran gue tentang tindakan-tindakan yang udah mereka buat. Setelah itu baru gue akan berkomentar dari sisi pemain sekaligus orang film tanpa membawa yang cerita-cerita yang sebelumnya, maksudnya yang kayak mereka mendukung brutalisme dan. Sekian liputan daring kali ini, semoga berita tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan serta keselamatan diri Anda. Sampai jumpa di liputan daring selanjutnya. 5TV, be creative. It is my duty to fight for the kingdom. The girl